ini papa apaan dah? Nggak ngertiin banget, bisa nyusahin banget lah kasar mesin bro. Mesin bro. Dan gue gak megang duit, capek ngedumel, tapi gue mesti mikirin oleh-oleh apa segala macamnya. Nah, betul. Gak bisa. Ayo balik gue gak bawa-bawa apa-apa. Astagfirullah. Bro, yes. Waduh, jadi gimana cerita umroh lu selama di tanah suci? Jadi gini nih Gak, mungkin disclaimer dulu ya. Ini bukan mengajak buat kawan-kawan tuh berpikir tentang yang apa ya, yang punya pikiran bahwa disangkut pautin hal-hal yang sebenarnya nggak nyambung tapi disambung-sambungin kayak misalnya contoh, wah dosa-dosa gue selama di Indonesia nanti begitu ke tanah suci ntar dibalas semuanya di sana. Nggak itu kan banyak gue belajar sama guru-guru kita apa segala macam kan. Bukan begitu, memang ya udah azab ya azab, takdir ya qadarullah dan seterusnya. Disclaimer gitu ya. Jadi artinya nggak maksud untuk sangkut pautin. Nah oke. Tapi memang poinnya adalah azab yang memang Allah berikan kepada kita ketika kita berbuat maksiat, berbuat salah, dosa dan seterusnya itu satu memang tergantung Allah mau kasihnya kapan. Dan yang kedua memang istilahnya kalau di Islam kan memang gak ada karma ya. Tapi kan kalau Islam menyikapinya itu adalah balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita gitu kan. Nah makanya kita melakukan ini ya lu akan setimpal dan lain sebagainya. Nah menariknya gini bro. Jadi gue merasakan ya teguran lah, ujian, cobaan atau mungkin level azab yang memang Allah berikan kepada gua berupa hukuman dan lain sebagainya gitu ya. Yaitu kontan, instan, nggak nyampe waktu dalam 10 detik. 10 detik aja udah bagus banget tuh. Di bawah itu bro. Langsung setelah gua melakukan sesuatu, setelah gua berucap dan lain sebagainya, padahal halnya simple banget. Tapi ternyata itu bentuk teguran Allah yang dahsyat luar biasa. Gimana tuh? Menurut lo seperti apa kira-kira misalnya? Bentuk yang sekiranya ini azab yang setimpal. Versi-versi lo deh. Mungkin lu ngedumel ataupun lu mikir sesuatu hal yang negatif. Akhirnya lu langsung berimbas kepada lu atau gimana? Gua nggak tahu tuh. Atau mungkin level yang seakan-akan kalau memang azabnya pedih berarti udah kontak fisik misalnya, misalnya gue mukul orang, benar. menghina orang, berucapan apa kata-kata yang itu udah lumayan ekstrim tuh ya. Tapi nggak level segitu, nggak nyampe segitu padahal. Inilah makanya istilahnya Allah berkahi di dua kota suci ini ya. Jadi gini ceritanya. Gue tuh waktu itu di hari itu gue berangkat umroh tuh bertiga. Jadi pada suatu hari gue berangkat umroh bertiga, gue, bokap gue, nyokap gue, udah itu aja. Jadi memang bertiga tuh ya? Iya bertiga. Birrul walidain lah. Abis itu di suatu ketika hotel yang kita pilih itu adalah di Mekahnya kita langsung singkat cerita ya. Karena memang yang mau gue titik beratkan di sini adalah kejadiannya di Mekah. Di Mekah, Itu hotel Anjum. Anjum, Anjum itu kalau teman-teman tahu tuh biasanya kan ya lu pada tahu apa segala macamnya, hotelnya ada eskalatornya buat ke haram. Oh iya, yang langsung ke bawah. Jadi dia modelnya tuh kalau di Zamzam dari P5 atau P11 ya banyak hotel di situ kan, turun ke P0, habis itu ya udah ke mall segala macamnya. Kalau di Anjum itu ada eskalator yang memang eskalator bukan eskalator viral tapi eskalator yang memang pada umumnya orang tahu kalau dari hotel itu tuh dari Anjum yang eskalator turun itu. Banyak lah konten-konten viral gitu. Bukan. Yang mana nih? Yang konten-konten viral yang turun. Bukan. Bukan. Itu apa sih mall apa sih itu gua nggak tahu. Beda lagi ya. Beda. Bukan. Itu Anjum kesananya lah pokoknya. Anyway, hotel ke Haram, hotel ke Masjidil Haram, itu kalau dari Anjum salah satu jalannya bisa dibilang bahkan umumnya tuh lewat eskalator. Eskalator kayak masuk ke basement, baru keluar agak naik dikit langsung ke Masjidil Haram. Posisinya itu Hotel Darul Tauhid Intercontinental sebelah kanan, Jabal Umar dan seterusnya. Nah, diturun itu masuk ke basement, nggak lama dari eskalator pangkal di bawahnya itu ada ATM sebelah kanan. Jadi ada 2 jalur tuh. Gue mau ceritain dulu dikit ya. Dulu jalur. Nah, di sebelah sininya tuh begitu turun eskalator ke kanan Masjidil Haram, sebelah kanan tuh ada ATM. Kalau nggak salah satu-satunya ATM. Gambaran ya, turun eskalator berapa detik?
Nyampe bawah 5 detik lah paling. 5 detik. Iya 5 detik. dari bawah setelah turun eskalator nyampe ke ATM itu 5 detik. 5 detik juga. Oke, 10 detik loh. Oke. Gue mulai ya. Suatu ketika gue tuh kayak disuruh, gue lupa ya, atau mungkin lebih tepatnya samar-samar gitu ya, beli barang lah apa obat apa kalau nggak salah gitu kurang lebih. Ya, gue disuruh bokap beli obat, beli vitamin dan seterusnya gitu ya, karena waktu itu nyokap sakit. Qadarullah pas umroh. Ya maksudnya barang yang dimaksud adalah obat dan lain sebagainya lah, minuman juga apa segala macamnya. Dan kondisinya gue baru balik dari masjid ke hotel dengan gue beribadah apa segala macam gitu ya, udah lelah-lelahnya dan kondisinya juga gue pakai ihram apa segala macam gitu ya. Nyampe kamar cepret, mama sakit. Terus gue harus balik lagi ke yang kayak Nahdi di Zamzam. Oh Nahdi ya tahu. Singkat cerita gini, pas gue balik baru nyampe kamar ada berdua tuh, bokap gue sama nyokap gue. Mama sakit, coba bang titip beliin suplemen obat, tanya-tanya aja, drop nih, demam apa segala macamnya. Drum gue masih nempel kan? Aduh, gue baru nyampe nih gitu. Dalam hati tuh? Iya. Dalam hati, oke. Gue lagi capek-capeknya nih, ya kan? Iya. Ya udahlah, sabar, gue turun. Nggak ada masalah tuh, gue nggak mikir aneh-aneh, gue turun dari kamar hotel. Nah, start kaki gue mau ke eskalator, gue kebesit. Ya fitrah manusia lah, oke lah itu ada syaitan apa segala macamnya. Gue bilang, ya ini jangan contoh ya. Refleksnya gue tuh nggak parah-parah amat sih, tapi inilah bentuk teguran ujian dari Allah bahwa gue seorang anak yang bentuk bakti lebih sama orang tua. Gue bilang gini, ya refleks tapi jangan contoh ya. Ini papa apaan dah? Nggak ngertiin banget, bisa nyusahin banget lah kasarnya gitu. Oh ya Allah. Terus kayak gue baru nyampe udah disuruh beli lagi dan jauh ke Zamzam nih. Jangan contoh ya. Turun gue eskalator, tek. Ke bawah, tek. Oke, gue ambil duit di ATM. Karena gue mau beli sesuatu takutnya nggak bisa pakai card dari Indonesia kan. Indonesia, betul. Biasanya kan kita tuker lah, money changer segala macam. Ya, meskipun ada beberapa yang bisa, akhirnya gue masukin. Set. Pas mau masuk, lu bayangin nih, duit gue hanya gue bisa dibilang bergantungnya kepada ATM. Dan itu awal-awal kami ke Mekah. Dan pegangan gue kan di situ. Itu doang. Kan gue udah habis cash. Yang ditukar apa segala macam yang pernah gue tarik ATM. Udah kan. Sambil turun tuh sambil gue ngedumel juga berpikir gue pengen beli ini, mau oleh-olehnya ini. Pokoknya udah tinggal di situ aja duit gue. Dan lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Cuma ada di dalam ATM. Pas gue masuk dalam waktu set, berarti genap 10 detik, keselimpet tangan gue masuk ke dalam bilik bajanya ATM. Bukan nyangkut di kartunya, masuk ke dalam mesin bro. Mesin bro. Dan gue gak megang duit. Dan nyokap gue juga gak megang duit. Jadi waktu itu gue pikir udah aku yang tanggung semuanya segala macam. Jadi dan gue diem. Oke, santai. Masuk dalam mesinnya nih. Kan ada kayak cover baja gitu kan. Gue lupa nama banknya, pokoknya ada orang-orang di sebelah kanan situ. Tuh gue lama tuh itu, gue diem. Waduh, gimana nih? Gue coba ngoprak diliatin. Datengin security. Sangkanya gue mau dibobol. Sangkanya gue mau dibobol. Ya Allah. Gue nggak bisa bahasa Arab ya kan. Ya gue jelasin aja nih kartu gue masuk di situ. Gimana nih? Terus gue disikat sama dia, sama salah satu satpam di situ, kayak malah dimarahin. Udah ditegur sama Allah, ibaratnya dimarahin juga. Gitu kan. Yang ada urusan sama kita gitu. Tolong bantuin Pak, gue bilang gitu. Ya meskipun dengan Inggris yang mungkin dia nggak ngerti juga. Nggak ada urusan, malah gue diceramain. Kurang lebih kayaknya tuh ya. Ente harus hati-hati. Kenapa lu jadi gue yang jadi nyusahin buat bongkar-bongkar beginian? Wah, kena lagi gue. Kena lagi tuh, double lagi tuh. Nah, udah kan? Dang. Terus gue nanya ke security sebelum ke haram. Gue tanya,
bilang ke bapak-bapak itu gimana caranya bantuin saya bisa ke situ. Iya. Oh ya udah. Oh, ini pihak hotel yang tahu. Aduh. Karena urusan di mesin ATM itu hotel. Gue balik ke hotel. Balik ke hotel, naik ke atas ke lobby, di tempat kayak resepsionis antri panjang lagi rame waktu itu. Gue sabar nungguin, nyampe lah ke mas-masnya gitu ya. Gue jelasin kronologinya, blam, gue kirimin videonya, pokoknya sebisa mungkin menjelaskan dengan, itu tentunya pasti gue Inggris, dia kayak hau-hau juga gitu. Gini kronologinya, ada fotonya, ada masuk di sini. Oh, itu kan ada nomornya, telepon aja. Astaga, astagfirullahaladzim. Sudah telepon. Mesin ATM bukan pada hotel. Aduh. Lah, tadi security yang di bawah bilangnya kata mesin ATM di hotel. Enggak, bukan nama kita. Langsung telepon ke pihak bank terkait. Masya Allah. Oke, gue nggak ngerti kan, gimana caranya nih? Gue nggak bisa bahasa Arab. Oh, ada Mutoif. Ada, oke. Gue gedor-gedor kamarnya. Gue jelasin kronologinya, minta tolong sama Mutoif. Mutoifnya kooperatif sih. Oh, ini buat Ustadz. Gue lupa lagi namanya, maaf ya Ustadz. Gitu. Iswandi, lupa lah. Minta tolong dong. Gimana jelasin ke orang ini bahasa Arab gitu. Jelasin. Dan set. Nggak mau tahu. Kayak kita nggak tahu udah. Ya udah gimana nggak tahu. Gimana udah kejadian segala macamnya. Ya minta tolong. Ya udah nanti kita atur deh, kita coba carut-marut di kemana-mana. Dan lo tau, sampai pulang gue nggak belanja. Astagfirullah, ya Allah. Itu dari mana? Iya, gak ada. Kan dari situ. Lu lihat tuh. Berarti apa pesannya yang gue dapet, bro? Ketika kan gue disuruh orang tua buat beli obat. Iya. Secapek-capeknya gue nyampe kamar, Pah, ini baru nyampe nih. Iya. Istirahat bentar kan jauh-jauh jaraknya Anjum tuh lumayan cukup agak ke belakang lah ya. Gitu. Terus tiba-tiba orang tua lu minta tolong. Bagus banget itu saatnya pahala. Iya dong. Iya betul. Dan di tanah suci pula kan. Dan lu lihat begitu Allah berkahi tanah suci, begitu Allah tuh muliakan tanah suci, Mekah pula, haram pula. Tiba-tiba gue jalan turun, belum ngedumel nih gue nih. Begitu udah mau eskalator, ngintip pertama, yalah papa, tuh gue masih inget banget. Gak ngerti banget, gue capek nih. Tapi emang di situ setan tuh ya. Wah, aduh. Maksudnya insya Allah lah ya. Insya Allah gue di Indonesia, insya Allah ya gue juga banyak dosa. Cuma gue bukannya pembenaran ya, bukannya sok kelihatan wise apa segala macam, sok kelihatan anak berbakti. Gue nggak pernah ngucap begitu. Ujiannya bro. Tapi kok bisa-bisanya gue inget banget. Ya lah papa. Aduh, gue capek pak lu nyuruh beli obat. Nggak ngertiin banget sih. Aduh. Tiba-tiba gue ngedumel gue begitu bro. Gue kaget. Itu ujiannya tuh luar biasa. Aduh. Turun kelar sama eskalator. Udahlah. Wah untung ada ATM, udah deh. Ambil dulu deh. Kayak gue ngedumel terus. Oh masih ngedumel tuh? Iya. Masya Allah. Nggak nyampe sedetik, kepleset. Nggak jadi masuk ke dalam bajak mesin ATM. Pokoknya gue agak unik lah, covernya tuh beda kayak bang-bang kita di sini lah. Gak tahu lah. Masuk. Gue tarik, bajaknya keras banget, nggak bisa diapa-apain. Pokoknya udah ke dalam situlah mesin. Gue nggak bisa susah jelasin ya, pokoknya ke dalam itu. Gitu. Sebenarnya nanti ada videonya, tapi nonton. Ya guys, ini tuh masuk sini nih. Nih apa? ATM gue selip, kartunya telak-telak, gelinding ke sini. Ini jadi buka lagi ya. Astagfirullah, ada aja deh qadarullah. Keras. Gimana ya? Oh ini cover sih, cover bisa kebuka sih atasnya, kunci. Cuma mungkin ininya mesti ada kuncinya nih, mesti bilang ke security. Ya elah, gue bahasa Arab juga kadang gak begitu hafal lagi. Waduh. Itu bro, tiba-tiba gue turun sambil kayak ngedumel-dumel lah. Kemana? Udahlah gue terus sambil gue ngayal. Ya gue kan mau beli, udah biarin aja. Ntar gue mau beli, sekalian gue beli oleh-oleh. Kan gue bilang gitu kan. Iya. Pas gue ngedumel sampai bawah, udahlah gue ambil dulu sekalian nih. Ngomong balik lagi ke Zam-Zam, gue cari-cari parfum, cari-cari apa deh, gue cari oleh-oleh aja deh. Ya udahlah, buat nyenengin gue capek ngedumel, tapi gue mesti mikirin oleh-oleh segala macamnya. Betul. Gak bisa. Ayo balik gue nggak bawa apa-apa. Masya Allah, astagfirullah. Tapi balik lagi ya, poinnya menurut gue di sini bukan balasan lu dari rumah lah kasarnya gitu kan. Itu lebih kayak karena
di tempat suci, tempat haram, lu tuh nggak boleh mikir yang negatif, lu nggak boleh mikir yang apapun itu lah, pokoknya semuanya harus serba ya positif lah. Itulah. Jadi Yeah. berbagi buat kawan-kawan semua ketika kita berada di ya memang tanah suci apa segala macam ya. Hati-hati dengan karena amalan kalian itu pasti akan dibalas. Itu kan di Islam kan seperti itu kan. Betul. Gitu. Nah sehingga yang memang tadi gue sempat singgung di awal adalah ya manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalannya gitu. Amal baik ya pasti balasannya baik. Amalnya buruk gitu ya nanti Allah juga akan berikan juga balasan dengan sesuai dengan yang keburukannya gitu ya. Apapun itu, lu sering ngina orang, lu ngedumel, apalagi sampai-sampai kayak lu tuh harusnya bisa peluang untuk dapetin pahala ketika orang tua. Bayangin loh. Sekarang gini, misalnya ada teman-teman berpikir bahwa ada yang belum punya, atau mungkin gini, teman-teman berpikir bahwa nggak punya orang tua, udah meninggal apa segala macam gitu kan. Dia mungkin berdoa sama Allah. Bisa jadi, ya Allah, hamba belum berbuat banyak buat orang tua dan seterusnya gitu kan. Bisa nggak engkau kirimkan lagi kedua orang tuaku ke bumi? Mungkin begitu kan ya. Untuk apa? Cuma pengen untuk mendapatkan pahala bakti sama orang tua. Nah, mungkin gue ada dua-duanya komplit dan kondisinya nyokap gue juga sakit kan. Itu. Nah, maksud gue kok ya itu dia, mungkin gue juga akui kurang banyak istighfar apa segala macam. Kok bisa kena godaan syaitan yang sedemikian rupa, yang kayak disuruh, padahal gue di Indonesia disuruh mau kayak gimana pun gue malam-malam gue manasin mobil gue jalan gitu. Tapi itu dia. Maksudnya dengan Allah muliakan di tanah suci ini kan berarti luar biasa kan. Nggak usah aneh-aneh deh misalnya gitu kasarnya. Bener. Gue ngedumel di situ. Ternyata langsung hanya 10 detik kontan bro. 10 detik. Gue bilang disuruh beli obat nggak mau, tapi disuruh di otak gue tuh pengennya belinya oleh-oleh. Ternyata oleh-oleh juga nggak kebeli. Jadi semuanya kebeli. Udah. Gue balik lagi dan ya udah gue cuma doa sama Allah ya semoga Allah kuatkan gitu ya. Nah, memang kondisinya ya banyak faktor lah ya, kayak memang bokap nyokap gue yang komit bahwa bokap nyokap gue dihidupin sama gue, gitu. Kondisinya seperti itu. Dan ya kalau mau diseriusin lebih dalam ya, secara lebay obrolan ini ya, habis dari umroh ya ini internal gue sama keluarga gitu, itu memang ada jatahnya buat gue transfer misalnya. Kan ternyata kondisi misalnya mungkin teman-teman nanya, lah kenapa nggak pinjam dulu duit nyokap segala macam. Ya gue buka aja di sini. Ketika kami berangkat, gue pengen kelarin semuanya tuh gue servis. Setelah itu ya gue ada bulanan buat nyokap bokap. Nah di situ tuh Allah udah atur tuh mungkin. Bener. Sehingga ya seada-adanya gue bilang, maksudnya nggak ada bukan nol ya. Tapi ya berapa sih misalnya. Tapi untuk di cover buat belanja ini apa segala macamnya. Ya lo tau sendiri ya kalau belanja nggak masuk untuk flexing-flexingan ya. Kalau untuk kebutuhan kemarin kita udah pernah berangkat kan, let's say 30 sampai 50. Betul. Nah kondisinya di ATM nyokap gue tuh sama bokap gue tuh nggak segitu. Karena abis dari situ gue kasih begini itulah gue gak mau bahas itunya lebih lanjut ya, karena memang itu terkait privasi gue. Betul. Itu bro, jadi udah kita stuck. Berarti makan di hotel. Ya kan kita gak bisa makan di rumah. Bener udah semua ngandelin paket yang udah ada. Ngandelin paket yang udah ada. Masya itu Allah. Dia ya, makanya kalau dari sini sih gue lihat bahwa ternyata pentingnya dengan kooperatif dari tim travel dan seterusnya ya gitulah kalau bro. Masya Allah. Itu guys. Tapi balik lagi, mungkin poinnya yang gue tekanin di sini adalah jangan takut buat umroh, karena takutnya cerita-cerita yang negatif-negatif orang-orang tuh bikin kita takut umroh. Padahal sebenarnya justru di saat lu umroh itu banyak banget hal positif yang bisa diambil sebenarnya. Bener kan? Kayak banyak lah teman-teman cerita-cerita teman justru kayak di umroh itu malah tanda kutip bukan yang ngabisin uang, tapi malah justru mengkalikan uang lu, kayak malah jadi sedekah, malah jadi apa segala macam gitu kan. Jadi banyak hal yang menurut gua hal-hal positif yang bisa kita ambil lah dari sisi cerita dari yang tadi gitu ya. Apalagi lu umrohnya itu jelas, misalnya lu punya teman atau punya rekan yang bisa menemani langkah lu menuju kebaikan. Masya Allah. Itu kan lebih seru lagi. Bener banget. Teman itu kan nggak harus benda hidup melulu manusia. Bisa jadi dia berupa adalah sesuatu yang kita kenakan sehari-hari. Bener banget. Oke. Nah itu cerita dari Derry. Mungkin di sini teman-teman pasti banyak juga ya punya cerita-cerita yang menarik tentang umroh. Nah, boleh deh komen di bawah nih dan coba DM ke Sirata. Siapa tahu kita bisa ngobrol langsung gitu kan. Kita cerita tentang pengalaman pribadi dari teman-teman. Kita tunggu ya. Silakan komen di bawah. Cakep, mantap.